bato gunung samsai bakulilya takkan aja kawan-kawan lamo sangke basulia sulia panduduknya dan elok suka bagotong royong kau susah samo dirasu dan takkan aja kampuang takkan aja kampuang Hindu kaya ada sadonyo nggak sombong ngimbau dan pulang dan takkan aja kampuang takkan aja kampuang Hindu kaya ada sadonyo nggak sombong ngimbau dan pulang dan takkan aja kampuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mengucapkan selamat menggelar Pekan Bung Hatta dan Muhammad Yamin pada bulan Agustus ini. Bulan yang sangat sakral bagi kita semua karena menjadi bulan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pekan Bung Hatta dan Muhammad Yamin dilaksanakan untuk memperingati jasa kedua tokoh nasional tersebut bagi Indonesia. Seperti yang disampaikan Bung Karno, yaitu jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah, maka Pekan Bung Hatta dan Muhammad Yamin ini menjadi salah satu cara yang kita tempuh untuk memperingati jasa-jasa kedua tokoh nasional tersebut pada Indonesia. Jadikanlah bulan Agustus ini untuk terus menggelorakan pemikiran-pemikiran dan rekam jejak keteladanan dari para pendiri bangsa. Bung Hatta merupakan tokoh nasional dengan berbagai pemikirannya terkait geopolitik, kepemimpinan, kebangsaan, dan Islam. Bung Hatta juga menetapkan dasar-dasar politik luar negeri bebas aktif, serta bagaimana kebudayaan menjadi suatu akar dari pemikiran bangsa Indonesia. Adapun Profesor Muhammad Yamin yang berasal dari Sumatera Barat adalah tokoh yang memimpin lebih dari 600 doktor yang membahas tentang pola pembangunan nasional semesta berencana, sebuah pola pembangunan yang sangat penting untuk masa depan Indonesia. Semoga pelaksanaan Pekan Bung Hatta dan Muhammad Yamin ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya generasi muda, untuk selalu mengingat jasa para pendiri bangsa, mengaplikasikannya, buah pemikirannya untuk mewujudkan Indonesia maju di saat ini dan yang akan datang. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Pada awal pergerakan kemerdekaan, seorang pemuda asal Talawi Sawalunto, Sumatera Barat, berimajinasi tentang sebuah Indonesia yang lebih besar dari sekedar kejayaan Nusantara. Muhammad Yamin dikenal sebagai sosok yang memiliki banyak talenta, sejarawan, ahli bahasa, sastra, juga sosok yang mumpuni dalam bidang hukum dan perundang-undangan. Muhammad Yamin, putra dari seorang inspektur perdagangan kopi, sekaligus kepala adat yang berpengaruh pada masanya, yang bergelar Baginda Khati Tuanku Usman. Jejak awal peran Muhammad Yamin dapat dilihat dalam keterlibatannya di organisasi Jong Sumatera Bon dan Kongres Indonesia Muda pertama pada tahun 1926. Juga Kongres kedua yang terselenggara pada tahun 1928.
Pada kongres kedua tersebut, Muhammad Yamin berpidato dengan tajuk Persatuan dan Kebangsaan Indonesia. Muhammad Yamin adalah sosok penting dalam pergerakan pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda dengan tujuan berbangsa, berbahasa, dan bertanah air satu Indonesia. Bersama dengan Insinyur Soekarno dan Supomo, Muhammad Yamin merumuskan dasar negara pada rapat BPUPKI. Dan selanjutnya, Yamin memangku sejumlah jabatan kenegaraan, di antaranya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Kehakiman, Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan, juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perancangan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Tanggal 23 Agustus merupakan hari kelahiran salah satu tokoh pejuang bangsa yang sudah kita kenal semuanya mungkin, yaitu Muhammad Yamin. Ya. Muhammad Yamin tersendiri dikenal sebagai sosok sastrawan, budayawan, sejarawan, politikus, dan juga dikenal sebagai seorang ahli hukum nih Mas Aris. Oh gitu. Lisa ini pas dulu kenal Muhammad Yamin ini waktu apa nih? SMP, SD, apa SMA? Sebenarnya Muhammad Yamin ini udah dibahas waktu SD, SMP, cuman lebih mendalaminya waktu kuliah gitu Mas jadi Aris. Suka dengan membahas tokoh-tokoh bangsa lah ya waktu itu, luar biasa. Sosok pemuda yang jadi idaman lah kalau misalnya senang membahas sejarah bangsa. Oke, terkait Muhammad Yamin ada banyak hal yang bisa kita bahas, mulai dari sepak terjangnya, langkahnya, dan semangat juang dari sosok Muhammad Yamin ini yang mungkin masih banyak orang belum tahu. Khususnya, ini mungkin saya juga baru tahu, yaitu saat beliau menjabat sebagai Ketua Dapernas atau Dewan Perancang Nasional yang mungkin hari ini institusinya bernama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, yang pada tahun saat itu Muhammad Yamin menjadi ketuanya Dewan Perancang Nasional itu 1959 sampai 1962. Nah, sebentar lagi nih kita akan kupas tentang bersama narasumber pilihan kami yang sudah memang ahlinya terhadap Muhammad Yamin, Lisa. Oke, siapa itu? Nah, ini nanti masih rahasia? Rahasia dong. Oke, masih jangan buru-buru. Rahasia. Jadi biar sobat BKN yang sudah setia dari kapanpun ini membahas atau menonton channel BKN PD Perjuangan semakin penasaran. Oke. Nah, sebelum kita mengajak bergabung narasumber yang masih rahasia ini, Mas Aris, kita akan menyaksikan terlebih dahulu persembahan tarian dari Tanah Sumatera yang akan dibawakan oleh teman-teman kita dari Diklat Limpapeh, Anjungan Sumatera Barat, Taman Mini Indonesia Indah. Berarti ini sesuai dengan kelahirannya Muhammad Yamin ya, Sumatera betul, Barat. Sumatera Barat. Langsung saja kita tonton.
luar biasa kita apresiasi teman-teman tariannya tadi, luar biasa. Saya nonton ini sampai tersentuh. Ternyata memang Indonesia itu sangat indah. Iya, banyak sekali Mas Aris multikultur, karena bangsa kita itu kan bangsa yang multikultur ya Mas Aris ya. Indonesia banget lah. Indonesia sebenarnya. banget, banyak budaya, tarian, dan semoga semakin banyak nih generasi kita ke depan yang tertarik dan ikut melestarikan warisan budaya bangsa kita. Amin, amin. Kalau saya sih yakin ya, karena saya ngelihat di media sosial ini anak generasi Z ini Ya. bukannya semakin modern, iya sih semakin modern di satu sisi, tapi juga semakin mencintai kultur lokal. Iya, Gitu. banyak Luar sekali tren-tren sekarang yang mengangkat kultur lokal budaya bangsa Iya, kita. ini yang luar biasa. Oke lah, daripada kita kebanyakan ngomong tentang intro, Iya. kita langsung aja kita hadirkan salah satu narasumber kita yang nampaknya juga sudah tidak sabar untuk men-share terkait Pak Muhammad Yamin. Ini adalah siapa, Lisa? Ada Bapak Restu Gunawan selaku penulis biografi dari Muhammad Yamin. Dan beliau juga dikenal sebagai sejarawan. Oke, sejarawan bangsa Sejarawan. Indonesia ya Mas Betul, Aris ya? kalau misalnya nggak sejarawan, nggak berani kita Oke. ngomong. Silakan Pak Restu bisa bergabung dengan kami. Ya, selamat sore Pak Restu. Selamat sore Pak Restu. Mari Ya, silakan Pak Restu. Iya. Oke Pak Restu, kita mau ngobrol-ngobrol nih terkait Muhammad Yamin karena banyak sekali hal yang perlu kita ketahui dari salah satu intelektual bangsa kita. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana perjalanan pendidikan Muhammad Yamin muda hingga kita bisa mengenalnya sebagai seorang sejarawan, wartawan, politisi, ahli bahasa, hukum, dan juga sastrawan. Bagaimana sih latar belakang keluarganya, latar belakang pendidikannya, bagaimana aktivitas organisasinya? Boleh dijelaskan ke kita? Lengkap banget berarti ya. Iya, sangat lengkap. Luar Mas biasa. Aris. Ini tokoh yang komplit gitu Pak Betul, Restu. betul. Monggo Pak Restu Setuju saya. dijelaskan. Jadi Muhammad Yamin itu lahir di Talawi, Sumatera Barat, Sawalunto. Jadi memang background dari Sawalunto itu kan sudah multikultur seperti disampaikan oleh Mbak Lisa tadi. Jadi karena dulu kan banyak orang-orang dari Jawa yang jadi kuli kontrak di sana dan lain sebagainya. Jadi Yamin hidup di lingkungan seperti itu, kira-kira gitu. Kemudian dia sekolah, bapaknya seorang mantri kopi, kemudian tetapi bapak ibunya meninggal, kemudian dia hidup bersama kakaknya Muhammad Yaman, seorang guru. Kemudian dia belajar di Sekolah Bumi Putra. Kemudian di situ dia ikut pindah juga bersama abangnya itu tadi gitu ya. Kemudian dari situ dia kemudian ke Hinland School. Di Hinland School itu disitulah kemudian dia karena pelajarannya juga dengan bahasa Melayu dan juga bahasa Belanda. Jadi dia mengenal bahasa itu. Kemudian dari situ dia mulai merantau, dunia perantauan lah kira-kira gitu. Orang Sumatera Barat memang harus merantau, kira-kira kan gitu. Sudah terkenal Pak ya. Sudah terkenal. Sampai hari ini. Iya, jadi kemudian merantau ke Bogor, kuliah sekolah di dokter hewan, kira-kira. Tapi nggak minat, nggak senang, dia nggak sampai selesai. Kemudian pindah ke Lensbu atau sekolah pertanian, nggak lulus juga, nggak diselesaikan. Kemudian dia pindah ke Solo ke Algemene Middelbare School (AMS) yang mengambil jurusan Eropa Timur. Nah, disitulah dia banyak belajar tentang sastra. Maka tadi pertanyaan Mbak Lisa tadi berkaitan dengan sastra dan sastra kebudayaan dan lain sebagainya. Di situ dia sangat mencintai itu. Maka itu memberi landasan background dari pendidikan, background tempat dia lahir itu memberi gagasan, ide, pemikiran tentang nasionalisme itu tadi. Gitu. Jadi dari situ barulah dia masuk ke Res School atau sekolah hukum kira-kira kalau sekarang kayak gitu di Batavia, kira-kira gitu itu. Oke. Pak Restu, ini tadi dikatakan Pak Prof ya Muhammad Yamin ini juga kuat tentang sastranya. Kemudian juga dia di Eropa Timur, studi kajian Eropa Timur. Nah, tetapi mungkin gelarnya hukum Pak ya? Iya, nah, iya. Ini bisa dijelaskan sedikit Pak, nanti sebelum saya masuk ke... Iya, karena kan dia kuliahnya kan di Res School. Res School ya? Ya, maka gelarnya menjadi Mr. Muhammad Yamin. Dulu namanya dia gini, ini kalau anak-anak sekarang mungkin perlu juga tahu. Betul, dulu betul, namanya tuh Muhammad Jamin. Muhammad Jamin. Nah, kemudian setelah lulus dari Res School, kemudian udah bergelar MR,
Mr. Indirekten, Mr. Indra. dia mengubah namanya menjadi Muhammad Yamin yang seperti ini sekarang ini supaya lebih keren, Lebih kira-kira keren. gitu. Jadi dia Lebih modern. modern ya itu. Lebih akrab di telinga. Kira-kira begitu. Yamin ini sebagai sosok yang tentu saja kalau di zaman kemerdekaan waktu itu, zaman perjuangan itu kan seorang MR ya, Mr. Anderrechten ini banyak yang terjun di dunia politik. Tetapi juga Muhammad Yamin dikenal juga sebagai orang yang sangat cinta budaya. Sastranya itu oke. Sustraannya ini syair-syair puisinya itu. Nah ini seperti apa itu Pak? Iya, Karya-karyanya. jadi umur 17 tahun, ya memang orang Sumatera Barat itu punya kekhasan karena alamnya yang indah sebenarnya gitu ya. Maka sudah biasa baik itu Hatta, itu apa? Yamin itu membuat puisi, soneta atau apapun juga itu sudah terbiasa, dan Yamin adalah salah satu tokoh sebelum Pujangga Baru sebenarnya gitu ya. Umur 17 tahun sudah membuat sebuah puisi yang cukup bagus, judulnya Tanah Air. Jadi, puisi Tanah Air. Tanah Air. Jadi Tanah Air itu sebagai konsep politik sebenarnya, karena tanah dan air dan menjadi satu kan gitu. Jadi ini sudah menggambarkan, meskipun tanah air yang digambarkan oleh Yamin adalah masih tanah air Andalasana gitu, kira-kira gitu. Karena kemudian puisi itu disempurnakan kembali pada waktu Lustrum Yong Sumatran Bon, JSB menjadi lebih lengkap lagi, menjadi ya itu tadi judulnya Tanah Air. Kemudian di 1928 ketika Kongres Pemuda kedua, dia membuat lagi tentang puisi Tanah Tumpah Darahku misalnya. Jadi kecintaan terhadap Indonesia itu, meskipun Indonesia sebelum 28 kan belum ya, Indonesia sebagai konsep politik kan 1928 kira-kira menjadi sebuah gerakan bersama untuk merdeka, kira-kira begitu. Jadi itu sudah digaungkan sejak awal gitu. Jadi bayangkan umur 17 tahun sudah ngomong tanah air. Tanah air. Nah, kira-kira apakah ini saya menarik terkait konsep tanah air? Mungkin konsep yang saya pelajari begitu, yang sempat saya pelajari ini kan konsep yang sempat gandrung di era Kerajaan Majapahit. Yang saya tahu juga Yamin dikenal sangat ultra atau sangat gandrung terhadap Majapahit dan Sriwijaya. Itu juga mungkin yang dia punya satu tarikan nafas dengan Bung Karno pada perjuangannya itu. Nah ini seperti apa sebenarnya Pak Muhammad Yamin? Adakah kaitan kesastraan kebudayaan ini dengan kesukaan dia terhadap Majapahit dan Sriwijaya misalnya? Iya, Yamin ini kan seorang ultranasionalis, kira-kira begitu. Kecintaannya terhadap Indonesia itu luar biasa gitu. Ini sangat mendukung dengan ide-ide dan gagasan Soekarno juga sebenarnya ketika tentang wilayah, tentang sejarah, kebudayaan gitu ya. Jadi beliau itu mendukung sekali gagasan, dan bahkan kadang-kadang Soekarno juga berdiskusi dengan beliau, kira-kira begitu. Tentang itu. Jadi bahkan Yamin menulis buku khusus tentang Majapahit itu 7 jilid loh Mas. 7 jilid. Tidak hanya itu saja, dia membuat naskah untuk drama tentang Ken Arok dan Ken Dedes. Dan itu dipentaskan. Dan itu menjadi platform lah dalam pertunjukan-pertunjukan tentang Ken Dedes dan Ken Arok, dan sampai sekarang kayaknya tentang cerita itu masih berlanjut. Jadi kecintaan dia terhadap kebudayaan Jawa itu luar biasa sekali. Dan juga tetapi yang mengangkat rasa nasionalisme, dan juga Sriwijaya gitu. Bahkan suatu kali dia kan pernah mengatakan bahwa Republik Indonesia 17 Agustus itu adalah negara nasionalis ketiga gitu. Saking itu, nasional pertama itu Sriwijaya, kedua adalah Majapahit gitu. Karena Majapahit kita tahu sangat pengaruhnya sangat besar sekali. Termasuk gagasannya dia memasukkan Irian ya waktu itu sebagai bagian NKRI yang didukung oleh Soekarno saat itu. Iya, betul. Irian bahkan juga ke Malaya sebenarnya gitu. Betul, ya, jadi itu. Mas Aris, Pak Restu, obrolan kita nih menarik banget. Kalau bahasa anak muda sekarang sangat daging katanya. Nah, sebelum kita melanjutkan obrolan kita yang semakin seru ini, kita tambahkan nih keseruan kita pada sore hari ini dengan menyaksikan satu persembahan dari band BKN PDI Perjuangan. Yuk kita saksikan sama-sama. Lagu sekarang ya. Tadi tarian, sekarang lagu. Memang sangat berbudaya BKN PDI Perjuangan ini. Oke, kita saksikan.
Nah, itu tadi Pak Restu, persembahan dari band BKN Pak. Jadi gimana Pak? Kita juga punya band ternyata Pak. Ini tanggapannya Pak Restu ini setelah menyaksikan lagunya ini seperti apa Pak? Saya kira keren menurut saya. Keren, ya? Kreativitas itu memang harus disalurkan dan menurut saya lewat seni itu bisa mengolah rasa. Oh, Nah, itulah siap. jadi saya kira ini kalau pikirannya Ki Hajar kan olah pikir, intelektualitas, olah hati, spiritualitas, olahraga biar sehat, Olahraga. dan terakhir olah rasa Olah untuk rasa. membangun Instingnya rasa. Pak. Dan sangat Muhammad Yamin juga Pak ya, Betul, karena ini kan cocok. sastra, Setuju, iya. sastra Sangat budaya. sastra. Oke. Cocok. Oke, kembali lagi kita akan melanjutkan dialog kita nih, Mas Aris dan juga Pak Restu. Yap. Boleh Mas Aris kita lempar pertanyaan lagi? Oke, ini terkait yang pertama ini Pak Restu terkait, ini tadi saya sempat bahas di awal yaitu tentang Dapernas. Jadi pada tahun 1959 ini Soekarno membentuk Dapernas dan menunjuk M. Yamin sebagai pimpinan. Nah, sebelumnya kan mungkin Dewan Dapernas ini sebelumnya kan Dewan Ekonomi Pembangunan dan lain-lain ya. Tapi untuk pertama kalinya Dapernas ini adalah badan yang setahu saya mungkin bisa ditambahkan dan dielaborasi yang rancangannya itu diwajibkan ke kementerian-kementerian untuk garis-garis besarnya itu diikuti. Betul. Nah, jadi bagaimana kenapa Soekarno akhirnya memilih Muhammad Yamin? Apa alasannya dan kiprahnya sedikit yang bisa diceritakan? Iya, jadi ketika di Dewan Perancang Pembangunan Nasional, ini menurut saya mendukung ide gagasan dari Presiden Soekarno, katanya dengan pembangunan semesta berencana, kira-kira gitu ya. Jadi Yamin diberi kepercayaan luar biasa menurut saya. Sebelum itu kan sudah menteri berkali-kali juga gitu ya. Jadi di Dewan Perancang Pembangunan Nasional ini saya kira Yamin mempunyai gagasan-gagasan yang cukup bagus juga gitu untuk mendukung gagasan Soekarno, misalnya di bidang penelitian, Mas. Kemudian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Kemudian di bidang sandang dan pangan, karena sandang pangan ini cukup penting kan pada waktu itu. Jadi kita sebenarnya di era Pak Karno itu juga sudah punya gagasan untuk membangun Indonesia itu secara berencana gitu. Secara berencana. Dengan nama pembangunan semesta Pola berencana semesta itu, berencana ya. gitu. Pembangunan semesta berencana. Dan Yamin diberi tugas untuk itu. Artinya kan saya kira ini kepercayaan yang sangat besar dari Pak Karno kepada Yamin gitu sebagai pendukung utamanya juga, karena gagasan dan ide-idenya Yamin itu selalu sejalan dengan Soekarno. Segaris meskipun, lah. Iya, segaris. Meskipun pernah juga ada Pasti. ya biasa namanya demokrasi. Yang saya pahami kalau para tokoh-tokoh ini berdebat ini kan luar biasa Pak. Iya. Itu ada bukunya Pemikiran Politik Indonesia misalnya, ini yang merangkum perdebatan para tokoh-tokoh bangsa. Ini luar biasa. Jadi ya pasti kalau mereka berdebat ya ujung-ujungnya untuk Indonesia merdeka dan Indonesia. Nah itu seperti yang garis bawahnya perdebatan itu, tetapi tetap idenya membangun Indonesia. Bukan berarti untuk golongan siapa dan sebagainya, tapi untuk Indonesia itu yang kata kunci yang penting itu. Ya. Untuk kesatuan bangsa. Untuk dan kesatuan tanah bangsa. air. Betul, Oke. betul. Nah, ngomong-ngomong soal Muhammad Yamin yang sangat cerdas sampai dipercaya oleh Bung Karno untuk memimpin Dapernas pada waktu itu, Muhammad Yamin juga pernah memimpin sarjana terkemuka dalam perencanaan pola pembangunan semesta. Nah, bagaimana latar belakang kesarjanaan ini dan apa saja yang akan mereka lakukan dalam pola pembangunan semesta itu? Iya, Dijelaskan kan Pak Restu? di dalam Dapernas itu ada pembangunan semesta berencana itu, ada program A dan program B. Nah, program A itu sebenarnya gagasannya kenapa sih program semesta berencana ini kan ingin mewujudkan masyarakat Indonesia yang sosialis berpancasila, artinya yang berpaham Pancasila, yang sejahtera, adil dan makmur, kira-kira kan gitu. Nah, caranya bagaimana gitu? Maka tadi pertanyaan Mbak untuk mengumpulkan para cerdik pandai di Indonesia pada waktu itu sangat penting. Minimal untuk menyelesaikan problem-problem penelitian kaitannya dengan, jadi sudah menjadi garis yang penting juga loh. Penelitian itu pada era itu sudah sesuatu yang prioritas, kira-kira gitu. Kemudian pendidikan kebudayaan, sandang dan pangan. Jadi dan ini kalau kita kaitkan dengan kekayaan kebudayaan, kekayaan alam, ini sangat penting, dan garis yang pokok juga adalah di Dapernas itu untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur itu harus melandaskan pada kekayaan alam Indonesia. Dari tumbuhannya, kulinernya misalnya, makanannya, kebudayaannya, turismenya, dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi program prioritas dari Dapernas ini untuk mendukung
program pembangunan semesta berencana. Jadi pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan masyarakat seluruhnya, kira-kira begitu. Jadi Pak Restu, untuk pola semesta berencana ini, yang itu konsepnya seperti apa sebenarnya? Apakah yang saya sempat saya baca sedikit, jadi pola semesta berencana ini kan pola pembangunan yang disiapkan semuanya, baik dari segi intelektual, fisik, mental, rohani, bahkan spiritualitasnya. Betul. Nah ini saat itu seperti apa itu? Jadi Iya, jadi ada misalnya pembangunan untuk target-targetnya itu sudah ada, target dan biayanya selama 10, biaya termasuk biaya. 10 tahun itu. Jadi dari 59 sampai 60-an itu sudah direncanakan itu bahwa untuk pembangunan pendidikan misalnya sekian jumlah sarjana yang disiapkan. Disiapkan guru-gurunya. Baik itu guru-guru berbagai macam misalnya. Kemudian sekolah yang fak-fak tertentu misalnya untuk perbaikan gizi, maka ada sekolah-sekolah yang kaitannya dengan kesenian juga ada, maka ada sekolah seni rupa dan macam-macam gitu ya. Kemudian ada sekolah yang kursus pertanian. Jadi kalau sekarang kayak SMK lah kira-kira begitu. Jadi pada waktu itu sudah ada juga tentang perguruan tinggi untuk menghasilkan guru-guru gitu ya. Maka muncul PTPG, PTPG di Bandung, PTPG di Batu Sangkar, PTPG di Malang, itu untuk menyiapkan guru-guru sarjana-sarjana. Dan ini dalam rangka pembangunan pola semesta berencana. Betul, ya. Wah ini luar biasa. Lisa ini kayaknya mau jadi sarjana yang saat itu, kalau lahir saat itu mungkin. Tapi sarjana saat itu lebih berat, Pak Restu ya? Oh iya, kalau dulu kan doktorandus sebenarnya kan. Dokternya belum banyak, tapi doktorandus itu sudah hebat banget, udah level doktor kalau sekarang. Kalau itu. Tadi Pak Restu sempat menyebutkan bahwa di dalam pola pembangunan semesta itu juga menggarap kuliner, kemudian kedaulatan pangan. Ini sangat menarik ketika kita membicarakan hal ini. Karena waktu itu Bung Karno pernah meminta Kementerian Pertanian, yaitu yang pada saat itu Bapak Aziz Saleh, untuk bicara kedaulatan pangan bangsa Indonesia. Ini kan suatu hal yang sangat menarik. Kita memiliki ribuan pulau, Mas Aris, dengan topografi, geografinya yang sangat berbeda-beda, tetapi bisa ngomongin kedaulatan pangan kayak gitu. Dalam rancangannya tentang politik kedaulatan pangan, Bung Karno menghubungkannya ke dalam Dapernas. Jadi ada hubungannya nih antara Kementerian Pertanian, kedaulatan pangan, kemudian ke Dapernas itu sendiri. Dan gagasan itu dituangkan dalam sebuah buku yang sampai saat ini kita masih bisa melihat bentuknya, yaitu buku Mustika Rasa. Bagaimana menurut Pak Restu sendiri hubungan Dapernas yang dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan produk gagasan kedaulatan pangan yaitu Mustika Rasa? Iya, jadi kan ya memang tahun-tahun itu kita kan tahun yang cukup krusial ya dalam sudah mulai kesadaran untuk membangun masyarakat yang cerdas, tercerahkan dan lain sebagainya, perbaikan gizi dan lain sebagainya. Jadi buku Mustika Rasa saya kira sangat relevan kaitannya dengan sebuah penelitian juga tadi. Kemudian ketahanan pangan, karena pangan kita kan banyak sekali gitu. Jadi buku Mustika Rasa sebenarnya kaitannya dengan Dapernas mendukung untuk pariwisata. Karena turisme juga ada di dalam Dapernas itu. Tahun itu sudah ada ngomong tentang turisme. Kemudian ketahanan pangan juga. Kemudian perbaikan gizi. Jadi buku ini menurut saya sangat penting dalam kaitannya berbagai macam. Karena Mustika Rasa kan basisnya dari kebudayaan kita. Makanan-makanan khas Indonesia, jadi berbasis kebudayaan kita gitu. Jadi buku ini saya kira, maka resepnya kan banyak itu kan, ada banyak sekali bukunya aja tebal sekali. Tebal kan. banget segini. Tebal makanya kan gitu kan. Ini baca semalam nggak selesai. Makanya, tapi itu khas sekali Indonesia loh. Indonesia sekali ya. Sekarang problemnya hari ini kan terlalu banyak nih. Harusnya buku itu digunakan oleh chef-chef untuk kembangkan. Kalau bisa kita sebarkan di luar negeri. Nah, betul. Jadi kalau tom yum bisa kita rasakan dari Thailand di sini kan, kenapa enggak sayur asam kita dirasakan di sana? Betul. Gitu. Sayur lodeh. Sayur lodeh. Kesukaannya Bung Karno. Iya, cocok itu. Keren itu. Iya. Oke. Pak Restu tadi sudah luar biasa sekali terkait Prof. Muhammad Yamin. Tapi yang masih mungkin saya, Lisa, dan mungkin para sobat BKN ini yang masih kebanyakan milenial, Pak Restu, ini perlu mungkin di highlight sekali lagi. Bagaimana peran Yamin dalam perjuangan kemerdekaan dan bagaimana hubungan beliau dengan Bung Karno yang sebenarnya sangat lekat yang kita ketahui. Ternyata dari perjalanan tadi yang kita bahas ini ya ternyata mereka dekat, banyak kesamaan dari gagasan pikir terkait Majapahit tentang keindonesiaan
seperti apa Pak? Iya, jadi kalau berbicara hubungan personal antara Yamin dan Soekarno itu menurut saya sejak era sebelum kemerdekaan sudah dekat sekali. Bahkan ketika Yamin ditolak di dalam untuk urusan rancangan undang-undang dasar yang bagian yang dia kan yang politik, Soekarno sangat getol memperjuangkan supaya masuk di dalam, meskipun dia ditempatkan di bagian ekonomi dan keuangan misalnya gitu. Kemudian era Dewan Konstituantem misalnya itu sangat sekali apa? Yamin sangat mendukung gagasan-gagasan Soekarno juga tentang ide-ide tentang Pancasila, kemudian tentang geografi wilayah Indonesia setelah merdeka, kemudian gagasan tentang keindonesiaan, kebudayaan dan lain sebagainya. Saya kira Yamin sangat dekat sekali dan mendukung ide dan gagasan Soekarno gitu. Ya, baik. Oke Mas Aris, kita udah seru banget nih obrolan kita sangat sore hari ini. Tercerahkan Mas Aris? Sangat cerah nih. Walaupun sore-sore sudah mau matahari terbenam, tetapi tetap cerah karena habis mendengarkan pencerahan dari Bapak Restu. Oke. Ada satu quote nih Mas Aris. Dari Muhammad Yamin akan saya bacakan seperti ini. Cita-cita persatuan itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Wah, ini kutipan dari Pak Yamin berarti ya. Quote dari Pak Yamin. Oke. Jadi semoga kita sebagai generasi muda ini dapat terus mempertahankan akar sejarah agar menjadi pemuda tangguh dan juga pelestari budaya di Indonesia ini. Baik, saya Lisa Elvena. Dan saya Aris Setiawan Yudi. Bersama dengan segenap kru yang bertugas, kami pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu support channel BKN PDI Perjuangan dengan like, komen, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Ini komennya sebanyak-banyaknya, bukan subscribe. Subscribe cuma bisa sekali. Oh iya, subscribe sekali. Komen yang sebanyak-banyaknya. Oke, kawan-kawan BKN semuanya, tetap jaga kesehatan, tetap menjadi generasi yang tak lelah berjuang demi nusa dan bangsa negara. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih Pak Restu. Terima kasih Pak Restu. Terima kasih Mbak. Seru sekali obrolan.